Selamat malam, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari rekayasa di kelompok kami yang berjudul Implementasi Kurikulum Tersembunyi atau Hidden Curriculum yang memiliki pengaruh positif terhadap motivasi diri mahasiswa. Berikut ini anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Cynthia Starsilin Simanjuntak. Yang kedua ada Michael Yosua Ginting. Yang ketiga ada Nabila Sari. Dan yang terakhir ada Riantri. Yang keempat ada Rianti Sriwayuni. Dan yang terakhir ada Risma Angelina Silva. Bab materi pertama yaitu bab 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1 adalah pendahuluan, latar belakang. Istilah kurikulum untuk pertama kalinya digunakan dalam dunia olahraga. Secara etimologis, kata kurikulum atau kurikulum sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya ialah pelari, dan kurir yang artinya ialah tempat berpacu. Jadi, definisi kurikulum sendiri pada zaman Romawi ialah sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis mulai atau start hingga garis akhir atau finish. Sedangkan istilah hidden curriculum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Life in Classroom. Dalam bukunya tersebut, Philip W. Jackson secara kritis mencari tahu jawaban tentang kekuatan utama yang terdapat di sekolah. Sehingga sekolah mampu membentuk habitus budaya seperti kepercayaan murid, sikap murid, serta pandangan murid. Lalu ada tujuan penulisan rekayasa ide. Berikut ini yaitu tujuan dari penulisan rekayasa ide. Yang pertama adalah agar mahasiswa dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Yang kedua, agar kelak mahasiswa pendidikan dan terkhususnya para calon guru dapat menerapkan kurikulum tersembunyi ini kepada para peserta didik. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat menuangkan ide-ide yang dimilikinya untuk memajukan kurikulum tersembunyi menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal dibuatnya hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi ini. Yang selanjutnya ialah manfaat penulisan rekayasa ide. Berikut ini ada manfaat penulisan rekayasa ide. Yang pertama adalah setelah mahasiswa mengenal lebih dalam mengenai hidden curriculum, kelak mahasiswa akan dapat menerapkan hidden curriculum kepada para peserta didik. Yang kedua, setelah menuangkan ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa untuk memajukan hidden curriculum, akan didapatkan ide yang sesuai dan kelak akan menciptakan hidden curriculum dengan versi yang lebih baik dari yang ada sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Pada saudara Michael, dipersilakan. Bab 2, originalitas ide dan kontekstualnya. A. Originalitas ide. Adapun ide dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, dari Cynthia Starsilin Simanjuntak. Setiap dosen dapat memberi arahan pada mahasiswanya untuk dapat mengenai lebih dalam mengenai kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, sehingga para mahasiswa akan mengetahui tujuan dari kurikulum tersembunyi tersebut dan akan termotivasi untuk mengembangkan bakat serta minat yang ada dalam setiap mahasiswa. Pendapat berikutnya dari Michael Yosua Ginting, hidden curriculum yang telah diterapkan berfungsi untuk ciptakan menjadi seorang yang kreatif serta dapat lebih mengenali potensi yang ada dalam diri siswa. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai kegiatan maupun aktivitas selingan yang dijelaskan dalam kurikulum formal. Yang ketiga, ide dari masing-masing kelompok. Nabila Sari. Diperlukan pengoptimalan kurikulum yang secara teoritis yang rasional karena mempengaruhi siswa.
baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, maupun pada kebijakan dan manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas. Yang keempat, dari Rianti Sri Wahyuni Lumanggaol, dosen perlu menyadari peran penting dalam menjalankan tugas fungsi pokok dan lingkungan perguruan tinggi dengan didukung oleh setiap elemen perguruan tinggi. Artinya, seorang dosen adalah seorang pendidik, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan maupun keterampilan, tetapi lebih daripada itu, seorang dosen juga memberikan teladan dan motivasi untuk mahasiswanya. Yang kelima, Risma Angelina Sihotang, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Ya, dengan memberikan kegiatan lapangan kepada mahasiswa dalam bentuk keterampilan pada bidang usaha sehingga dengan cara tersebut mahasiswa dapat mengembangkan motivasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Michael yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari Nabila, saya silakan. Baik, selanjutnya konteks sosialnya. Konteks sosial dari implementasi kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum memiliki pengaruh positif terhadap motivasi diri mahasiswa. Ialah akan terciptanya mahasiswa yang baik dalam motivasi diri sehingga mahasiswa juga akan memiliki pengaruh positif dalam bersosial di lingkungan masyarakat. Bab 3, perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi. Perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu, yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Inovasi hidden kurikulum pada mahasiswa dapat dilakukan dengan berbasis entrepreneurship atau entrepreneurship. Secara umum, pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain, serta memenangkan persaingan, yaitu dengan memberikan kegiatan lapangan kepada mahasiswa dalam bentuk keterampilan pada bidang-bidang usaha, sehingga dengan cara tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan motivasi dan karakter dirinya, sekaligus dapat menemukan bakat-bakat terpendam yang selama ini tidak diketahuinya. Selanjutnya ada bab 4, ide turunan dan konteks sosialnya. Next. Next, Baik, Baik, saya kembalikan kepada moderator. baik akan saya lanjutkan. Bab 4, ide turunan dan konteks sosialnya. A. Peluang keterwujudan. Menurut kami, persentase peluang terwujudnya rekayasa ide ini cukup besar, yaitu sebesar 80%, karena dalam jurnal pendukungnya yang kami pakai juga dijelaskan bahwasannya benar jikalau kurikulum tersembunyi tersebut memiliki pengaruh positif dalam motivasi diri mahasiswa. Dan hal tersebut dapat terwujud apabila semua peran pendidik
serta mahasiswanya ikut andil dalam penerapannya. B. Nilai-nilai motivasi. Yang pertama, menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang lebih percaya diri. Yang kedua, menciptakan motivasi diri yang baru bagi para mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mahasiswa peluang yang besar untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, membantu mahasiswa untuk bisa keluar dari zona nyaman mereka, menuju zona yang baru dan yang lebih baik lagi untuk perkembangan diri mereka. Yang kelima, memberikan ruang lingkup yang nyaman untuk mahasiswa mengembangkan diri mereka. C. Perkiraan dampak. Perkiraan dampak apabila terwujudnya rekayasa ide ini adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya listen studi memberikan peluang kepada guru, peserta listen studi untuk berdiskusi dan berlatih membuat perencanaan pembelajaran, memperdalam kajian materi yang akan diberikan, menentukan media pembelajaran, menentukan metode pembelajaran. Serta perkiraan dampak apabila terwujudnya rekayasa ide ini adalah untuk memberikan beberapa contoh penerapan solusi dan inovasi hidden curriculum yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap karakter dan motivasi diri mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih mengembangkan dirinya, bakatnya, dan hal-hal lain yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh mahasiswa tersebut. Adapun dampak yang diberikan diantaranya suasana proses belajar mengajar menjadi lebih kondusif serta produktif, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kreativitas secara mobilitasnya. Para guru juga menjadi lebih mudah dalam memberikan pemahaman tentang materi yang disampaikannya. Apabila jika inovasi tersebut dilaksanakan dengan baik dan terjadi kerjasama antara dosen dan mahasiswa, maka dapat diperkirakan bahwa inovasi tersebut dapat terwujud. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rianti yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Risma. Kepada Risma saya persilakan. Membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Hidden curriculum dapat dilakukan dengan beberapa inovasi, yaitu salah satunya dapat dilakukan dengan cara berbasis entrepreneurship atau kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dalam memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Memberikan kegiatan lapangan kepada mahasiswa dalam bentuk keterampilan pada bidang-bidang usaha, sehingga dengan cara tersebut mahasiswa sudah dapat mengembangkan motivasi dan karakter dirinya, sekaligus dapat menemukan bakat-bakat terpendam yang selama ini tidak diketahuinya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan rekayasa ide yang telah kami buat adalah, hidden curriculum akan dapat terwujud dengan baik jika adanya kerjasama antara dosen dan mahasiswa selama kegiatan tersebut berlangsung. Kedua, saran. Setelah mengetahui bahwa begitu pentingnya peran hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi ini untuk memotivasi diri mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, terkhususnya bagi mahasiswa pendidikan, kita harus ikut ambil bagian dalam menerapkan tujuan dari hidden curriculum ini. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya hidden curriculum ini merupakan salah satu alat untuk membangkitkan motivasi diri pada mahasiswa seperti kita yang terkhususnya mahasiswa pendidikan. Jadi, kami menyarankan untuk dapat ikut ambil bagian dalam proses penerapannya, karena tidak ada salahnya apabila kita ikut dalam menerapkan tujuan dari hidden curriculum tersebut. Karena hal tersebut juga akan berpengaruh positif bagi diri mahasiswa, yaitu diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menjelaskan materi terakhir kita. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.